Oke, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membahas tentang satu kasus yang melakukan pelanggaran kode etik promo wisata yang ada di Indonesia, tepatnya di Batam. Dalam kasus ini, seorang pemandu wisata melakukan tindakan tidak etis, yaitu mengambil atau menyerobot tamu dari travel agent tempat ia bekerja. Ia memanfaatkan posisinya sebagai tour guide untuk mengambil keuntungan pribadi dan tidak melalui prosedur yang seharusnya. Adapun akibat dari tindakan tersebut, pihak HPI Batam memberikan sanksi berupa penarikan sementara kartu anggota dan melakukan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kalau kita analisis secara akademis, tindakan ini jelas melanggar prinsip etika profesi dalam pariwisata. Yang pertama yaitu prinsip profesionalisme, di mana seorang pemandu wisata seharusnya menjalankan tugas sesuai aturan dan tanggung jawabnya. Yang kedua adalah integritas, yaitu kejujuran dalam bekerja. Yang dalam kasus ini sudah sangat-sangat dilanggar karena ia tidak jujur terhadap travel agent tempat ia bekerja. Dan yang ketiga adalah loyalitas terhadap tempat kerja. Dari sudut pandang teori, kasus ini bisa dijelaskan melalui beberapa pendekatan. Dalam deontologi, setiap individu memiliki kewajiban untuk menaati aturan, sehingga tindakan ini jelas merupakan pelanggaran. Dalam etika utilitarisme, suatu tindakan dikatakan baik jika memberikan manfaat bagi banyak orang, sedangkan kasus ini justru merugikan banyak pihak. Dan dalam etika virtu atau karakter, tindakan ini menunjukkan kurangnya nilai kejujuran dan tanggung jawab. Jika kita lihat dari penyebabnya, pelanggaran ini bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama dari sisi individu. Dari sisi individu ini bisa disebabkan oleh rendahnya kesadaran etika dan orientasi pada keuntungan pribadi. Dari sisi industri, persaingan yang tinggi antar pemandu wisata juga bisa menjadi pemicu. Sedangkan dari sisi organisasi, kurangnya pengawasan dan kontribusi. Dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu oknum tour guide ini tidak cuma bisa dirasakan oleh travel agent yang dirugikan, tapi juga dapat merusak kepercayaan wisatawan mencari citra pariwisata Indonesia secara keseluruhan. Padahal, dalam industri jasa seperti pariwisata, kepercayaan merupakan aset yang sangat berharga. Jadi menurut saya langkah yang diambil oleh Himpunan Pariwisata Indonesia ini sudah sangat-sangat tepat. Karena adanya sanksi itu menunjukkan bahwa kode etik benar-benar ditegakkan dan dapat menjadi pengingat bahwasannya setiap tindakan yang tidak benar itu akan mendapatkan sanksinya. Namun, untuk kedepannya perlu ada peningkatan dalam edukasi, etika profesi, pengawasan, serta sistem kerja yang lebih transparan agar kasus serupa itu tidak terulang kembali. Dan dari kasus yang saya ambil ini, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu bahwasannya kasus ini menunjukkan bahwa etika merupakan pondasi utama dalam industri pariwisata. Tanpa etika, profesionalisme tidak akan berarti dan kepercayaan wisatawan bisa hilang. Oke, sekian kasus yang dapat saya ambil. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan untuk yang bersangkutan jangan diulang kembali. Terima kasih.